yang dahsyat dan silakan duduk kembali, Tuhan berkati kita semuanya. Shalom. Apa kabarnya? Haleluya. Saya pengen kita berdiri sebentar. Kita berdiri sebentar, boleh? Kita berdiri sebentar. Kita kasih tos kanan kiri dan katakan ini, saatnya Tuhan memberkati kita. Bilang sama-sama, saatnya Tuhan berkati kita. Yang sudah, berikan tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat bagi Tuhan dan silakan duduk kembali. Tuhan berkati kita semuanya. Haleluya. Sore hari ini hati saya meluap dengan sukacita. Sebab saya percaya sore hari ini Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Yang sangat bilang amin. Haleluya. Nah, firman Tuhan sore ini adalah tentang jalan keberuntungan. Mari ucapkan sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Jalan keberuntungan. Sudah ini kasih Tuhan. Saya akan mulai dengan ini. Semua orang itu mengharapkan kesuksesan. Amin. Ya, semua orang pengen sukses dalam hidupnya. Bahkan saking pengen suksesnya, terkadang beberapa orang harus rela melakukan apa saja. Bilang sama-sama, rela melakukan apa saja. 2, 3. Amin. Kalau saking pengennya orang sukses, itu rela bikin apa saja. Ada nawari begini. Suatu ketika ada orang bikin usaha, usahanya sepi. Ya, sepi banget sampai tetangganya berkata begini, tokomu itu loh sepi banget ya, sampai lalat pun enggak mau masuk. Itu saking sepinya. Iya, memang sepi gitu ya. Lalu sebelahnya berkata gini, mau enggak aku ajak kamu ke rumahnya siapa gitu loh. Oh, dia bisa bikin laris. Nah, kadang-kadang orang karena berpikir bahwa faktor kesuksesan itu adalah tadi, mungkin kerja keras, ada orang pinter, dan lain sebagainya. Seringkali orang sampai rela melakukan apa saja demi sebuah kesuksesan. Padahal salah satu faktor kesuksesan itu adalah keberuntungan. Bilang sama-sama. Salah satu faktor kesuksesan adalah keberuntungan. 2, 3. Salah satu faktor. Amin. Ya, saya akan ajak saudara. Pinter. Kadang-kadang kita harus pinter ya. Anak-anak dididik harus jadi anak yang pinter. Tapi Anda lihat di sini, pinter belum tentu. Oh iya. Iya enggak? Waktu kita sekolah, ranking 1. Tukang becak. Halo? Betul tidak? Pinter tidak menjamin setiap Anda bisa capai sebuah kesuksesan. Tapi kalau Anda beruntung, pasti bisa sukses. Katakan amin. Ya, banyak uang. Dengarkan ini baik-baik. Ada orang-orang yang akhirnya mendewa-dewakan uang. Wah, kalau ada uang itu enak. Dengarkan baik-baik. Banyak uang belum tentu bisa sukses. Amin. Tapi kalau orang itu beruntung, bisa sukses. Walaupun nggak banyak uang. Amin. Nah, dekat sama bos, big boss. Oh, ini bosnya. Kalau ketemu dengan big boss ini senang ya. Kalau ketemu dengan big boss itu, wah, makan di traktir, tinggal di rumah mewah, nginap di hotel berbintang. Senang. Tapi dengar ini baik-baik. Dekat dengan big boss yang ada di bumi, belum tentu menjamin Anda bisa sukses. Amin. Tapi kalau Anda adalah orang yang beruntung, walaupun tidak dekat sama big boss, Anda pasti bisa sukses. Yang percaya katakan amin. Dan berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan. Saya senang sekali karena di Alkitab ini dituliskan orang-orang yang dulunya diremehkan, yang dulunya dibuang. Seorang pemuda bernama Yusuf. Yusuf ini dari latar belakang sebenarnya keluarga yang kaya. Yusuf ini sebenarnya berasal dari latar belakang keluarga yang punya. Tapi Yusuf ini dibenci sama saudaranya. Dengarkan ini baik-baik. Mungkin Anda termasuk orang yang dibenci. Mungkin Anda termasuk orang yang dibuang. Tapi dengarkan ini baik-baik. Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Yusuf itu bahkan hampir dibunuh oleh saudaranya. Kenapa? Karena benci. Bilang sama-sama, hati-hati dengan benci. Alkitab berkata, benci itu sama dengan membunuh.
Belum membunuh saja Anda benci, itu sudah membunuh katanya. Nah, saudara-saudara Yusuf ini benci kepada Yusuf. Dia berkata, kita matikan saja, kita buang saja, kita usir dia, kita keluarkan dia dari rumah. Dan Yusuf harus diasingkan, Yusuf harus dijual, Yusuf harus dibuang ke Mesir. Dan dia harus menjadi apa? Dia jadi budak di tempat pembuangan. Bukan cuma dia jadi budak, dia difitnah juga. Dia dilupakan sama temannya. Tapi dengarkan nih, satu momen Yusuf dapatkan namanya blessing, keberuntungan. Dari narapidana, besoknya dia jadi Perdana Menteri di Mesir. Menjadi orang penting di Mesir. Dan apa yang terjadi? Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya itu, suatu hari dia panggil saudara-saudaranya, ayo pulang. Di sana kelaparan, aku kasih makan sama kamu. Anda boleh dibuang oleh banyak orang, Anda boleh dikucilkan oleh banyak orang, tapi kalau Anda diberkati Tuhan dengan keberuntungan, engkau menjadi orang yang bisa memberi makan orang-orang yang membuang saudara. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Ini dahsyatnya Tuhan. Ini sukacitanya kita ikut Tuhan. Amin. Dan hari ini saya bawa kabar baik ini supaya saudara mengerti bahwa jalan keberuntungan itu ada di dalam Yesus. Katakan amin. Kita sama-sama, jalan keberuntungan ada di dalam Yesus. Kalau aku ikut Yesus, aku berjalan di jalan keberuntungan. Yang percaya hidupnya pasti diberkati Tuhan, katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Hari ini saya ingin mendorong, menggerakkan hati saudara untuk punya mindset yang berbeda. Amin. Jangan cuma kejar kepintaranmu, jangan cuma kejar harta kekayaanmu, tapi kejarlah jalan keberuntungan yang bisa bikin Anda sukses. Katakan amin. Amin. Nggak capek saudaraku kejar-kejar sendiri. Amin. Nggak capek saudara pakai caramu sendiri. Jujur saya berkata capek saudara. Dan saya berkata begini, jujur kalau kita ketemu dengan orang yang mindsetnya miskin, dengarkan ini, mentalnya miskin, susah diajak kaya. Katakan amin. Ini benar. Kenapa ada orang miskin susah sekali diajak untuk bertumbuh, berubah, maju? Karena mentalnya mental miskin. Saya pernah miskin saudara, tapi saya ingin keluar dari mentalitas seorang miskin. Anda lihat pemulung-pemulung itu saudara. Kenapa pemulung itu nggak bisa berubah? Anda kira pemulung itu miskin? Tidak. Kami dulu di awal-awal Tuhan bawa kita di tempat ini, kami bikin gerakan pelayanan ke bawah kolong jembatan. Kami bawa berdus-dus itu pakaian layak pakai, saudara. Begitu ke rumahnya saya kaget, alamak, ada kulkasnya, ada lemari. Saya loh enggak punya kulkas. Iya, loh, kenapa dia meminta-minta padahal dia punya? Mentalnya. Ngerti kira-kira? Nah, saya ingin membawa Anda untuk mengubah mentalitas kita. Ada orang-orang yang bisa mengikut Tuhan dengan percaya, dengan iman, dia dipelihara Tuhan secara ajaib. Saudaraku, ada orang-orang yang tidak mengerti ikut Tuhan tapi nggak mengerti tentang jalan ini. Jalan sukses ini adalah lewat ini. Salah satunya faktor keberuntungan. Nah, keberuntungan ini hanya di dalam Kristus. Nah, sekarang kita akan belajar sama-sama untuk melihat apa prinsip yang bisa membuat Anda ini beruntung. Dunia berkata gini, kalau mau beruntung, rumahmu dipindah menghadapnya. Jangan menghadap ke matahari terbit, ke matahari yang setengah terbit. Apa namanya? Feng Shui. Kalau mau beruntung, namamu ganti. Jangan purba. Kasih nama modern. Ya, ganti nama, selamatan lagi gitu ya. Apakah itu? Tidak. Amin. Kalau dunia, ya ganti nama. Kamu enggak cocok pakai rambut begitu, ganti rambutnya. Enggak cocok pintu rumahmu. Pintu rumah itu diganti ada 10 kali. Enggak sukses-sukses juga. Karena lihat itu salah. Pintumu itu harusnya ke sana. Kalau ke sana itu rezekinya bujur aja. Coba dibikin belok-belok supaya rezekinya juga belok-belok. Itu dunia. Tapi saya ingin ajak Anda untuk melihat bagaimana Alkitab mengajarkan kepada kita tentang prinsip hidup supaya kita sukses. Katakan amin.
Yuk kita berdiri sama-sama, kita gantian membaca ya. Yosua pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Yosua pasal 1, ayat 1 sampai dengan 9, multimedia siap ya. Firman Tuhan berkata demikian, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. 2, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. 4, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sama-sama, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saudara, ini kasih Tuhan, firman Tuhan ini sangat menginspirasi kehidupan kita. Dan Tuhan berkata, inilah yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupanmu sebagai bagian dari keluarga Alpha Center di tahun 2022. Yang sepakat bilang amin. Apa pesannya? Coba Anda perhatikan baik-baik. Di ayat terakhir ini, yang kita baca tadi, Tuhan berkata begini. Ini sebenarnya kalimat yang diulangi. Sebelumnya dia sudah bicarakan di ayat yang ke-7, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, kenapa Tuhan harus mengulangi kalimat ini? Ya, kalau Anda membaca ayat ini, dikatakan begini, kuatkan dan teguhkanlah hati, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kata, janganlah kecut dan tawar hati, itu bahasa, saya selidiki dari bahasa aslinya, dikatakan begini, jangan takut, jangan ragu. Orang Melayu bilang, apa? Kalau ketemu musuh ternyata musuhnya gede, lalu dia apa? Cun, apa? Apa? Nah, gitulah. Oh, itu tadi ya. Saudara ngomong apa tadi saya nggak ngerti juga. Pokoknya lalu hatinya cun. Ya. Jadi lalu lihat musuh yang begitu gede pertama, nanti kita lawan. Kita hajar dia. Begitu lihat badannya gede, langsung alamak. Nah gitu ya. Jadi Tuhan itu berkata kepada mereka, jangan takut, jangan kecut dan tawar hati, ya, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saya bisa bayangkan, Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau. Kalau ayat ini dikasih sama saudara, dengarkan baik-baik ya. Ayat ini dikatakan, hai jemaat Alpha Center, tahun ini Tuhan Allahmu akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara bisa amin enggak? Amin. Beneran.
Ini aja yang amin cuma 3. Ya. Dan perhatikan baik-baik ayat ini. Ya, pesannya begini. Jadi setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Bayangin, setiap tempat yang diinjak, kuberikan kepadamu. Zaman sekarang, Anda nggak usah nginjek-injek. Karena bukan hutan. Anda tinggal jalan, Anda lihat kanan kirimu, ada ruko, ada rumah. Yang Anda lihat, Anda kunjungi, dan Tuhan berkata, akan aku berikan kepadamu. Anda bisa bilang amin nggak? Bisa bilang amin? Mulutnya amin, hatinya men A. Ya, loh, ini yang terjadi. Ya, Tuhan berkata setiap jengkal tanah, setiap yang diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepadamu. Mereka bilang gini, alamak, hutan men. Lalu di setiap lokasi, di setiap tanah itu ada penduduknya, ada penghuninya. Ada orang-orang kuat, nggak sedikit di antara mereka, tinggi besar, jarinya, jari kanannya 6, jari kiri 6, jari kaki kanan 6, jari kaki kirinya 6. Jarinya aja lebih banyak dari saya. Itu sekali tonjok, Pak, 6-6-nya. Ya, itu menakutkan. Nah, bagi kita mungkin, setiap ruko, setiap tempat, setiap usaha akan kuberikan kepadamu. Anda bisa bilang amin nggak kira-kira? Ya, artinya apa? Anda yakin, walaupun duit nggak ada. Amin. Big boss nggak punya. Teman dekat nggak ada. Pinter-pinter, ya nggak pinter-pinter amat sih, gitu ya. Dibandingkan dengan yang punya ruko, lebih pinter dia sebenarnya. Di saat itulah kita butuh keberuntungan dari Tuhan. Amin. Makanya Tuhan berkata, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Katakan amin. Maka hari ini saya sangat bersuka cita, saya bisa bagikan firman Tuhan ini. Ya. Dari firman Tuhan ini kita bisa tahu bahwa sukses dan beruntung itu merupakan kerinduan hati Tuhan. Amin. Tuhan pengen Anda dan saya beruntung. Katakan amin. Tuhan pengen Anda dan saya sukses. Katakan amin. Yuk, kasih tahu kanan kirinya dengan iman ya. Dengan iman. Tahun ini kita sukses ya. Amin. Kasih tahu belakangnya. Kalau depannya nggak ada orang, belakangnya nggak ada. Kasih tahu ya. Tahun ini kita sukses ya. Katakan amin. Amin. Yakin tahun ini sukses? Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Nah, tapi untuk menjadi sukses dan beruntung, kita harus mengikuti prinsip keberuntungan. Kita mesti jalan di jalan yang beruntung. Ya, kalau di Jawa, jalan itu ada 2 macam. Jalan alternatif, jalan utama, atau jalan tol. Jalan alternatif itu kadang-kadang jalan tikus, tapi pintas. Kalau laju, dilempar sama orang kampung. Kalau jalan biasa, pasti macet. Kalau jalan tol, lancar, tapi mahal. Ngerti kira-kira? Nah, sama dengan jalan menuju sukses dan keberuntungan itu harus Anda pilih. Ya. Nah, apa prinsip yang harus kita ikuti? Ya, Yosua 1 ayat yang ke-8, mari sama-sama kita baca kembali. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, ada 2 hal yang harus kita lakukan supaya kita hidup dalam keberuntungan. Yang pertama, Anda perhatikan baik-baik. Ya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Yang kedua, janganlah engkau lupa merenungkan itu siang dan malam. Simpel sih. Kelihatannya gampang. Tapi jujur kalau ditanya, apakah Anda sudah membaca Alkitab hari ini? Bolong-bolong, Pak. Ya. Apakah Anda hari ini sudah dapat firman? Tadi sibuk, Pak. Konyet.
Ya, gampang nggak kira-kira? Tuhan cuma bilang, janganlah kamu ya lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Suruh memperkatakan saja loh. Susah. Sebenarnya gampang kalau saudara tahu bahwa ini adalah jalan keberuntungan. Semua orang pengen beruntung, semua orang pengen berhasil. Tapi begitu dikasih jalannya, Pak, susah. Pagi-pagi itu sibuk Pak, anak saya masih kecil Pak. Makanya anak saudara nggak beruntung juga, buntung terus itu. Karena saudara dikasih jalan keberuntungan, alasannya banyak. Aduh Pak, tadi malam susah, anaknya rewel, bikin susu. Selalu banyak alasan. Ya, dengarkan ini baik-baik. Mengapa dua hal ini harus kita lakukan? Kalau saudara tidak melakukan ini, memperkatakan kitab Taurat, merenungkan itu siang dan malam, jangan mimpi beruntung. Saudara tahu beruntung? Tidak punya duit, tapi bisa beli, itu namanya untung. Saya termasuk orang beruntung. Tabungan tidak cukup, punya mobil baru, katakan amin. Iya, kalau saya cerita ini mungkin orang tidak percaya. Biarkan saya bercerita seperti orang gila saja kalau begitu ya. Ya, saya ini heran juga. Tuhan bisa memberkati saya dengan cara yang ajaib. Nggak punya laptop mati, laptop rusak, dikirim laptop. Amin. Bukan laptop ecek-ecek itu saudara. Belikan motor satu dapat itu saudara. Jangan mengingini ya. Kalau orang beruntung itu pasti keren. Bilang sama-sama, kalau beruntung itu keren. Kasih tahu sebelahnya supaya pengen beruntung juga. Kalau beruntung itu keren, bilang gitu. Jangan bilang, keren apanya. Amin, saudara. Amin. Pengen motor, dikasih motor. Mulai dari hal kecil. Pengen rujak, dikasih rujak. Itu hal kecil. Amin. Ya. Saudara, sederhana sekali memperkatakan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Nah, mengapa kita harus melakukan dua hal ini? Anda perhatikan baik-baik dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, itu ada alasannya mengapa kita mesti memperkatakan firman dan merenungkan firman itu. Sama-sama dibaca. 2, 3. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis. Amin. Yang Tuhan mau ini gini. Ketika saudara mulai memperkatakan firman, mulai baca firman, mulai renungkan firman, kamu akan menjadi orang yang bertindak hati-hati. Amin. Orang itu gagal bukan karena dia nggak bisa. Orang itu gagal bukan karena dia lemah. Orang itu seringkali gagal, dengarkan ini baik-baik, karena dia tidak hati-hati. Ya, papa mamanya udah pesan, nak, kuliah baik-baik ya. Ya mak, janji. Pulang bawa baby. Iya saudara. Saya dengan ibu gembala nyekolahin orang. Bener ya? Baik-baik ya, nggak punya rekening, kita buatin rekening. Nggak punya mata, kita kasih mata, maksudnya kacamata. Bener ya, hati-hati ya. Iya bu, bener? Iya bu. Pulang, bawa gembolan, sudah tahu gembolan ya? Terserah bapak sama ibu mau tampar saya, ditampar pun nggak bertobat. Percuma, betul tidak? Pertanyaan, kenapa bisa terjadi? Karena tidak hati-hati. Sama. Tuhan sudah janji. Tahun ini kita akan menikmati tahun kemenangan. Amin. Tahun ini yang sudah pegang-pegang ruku, yang sudah pegang-pegang rumah, yang sudah pegang-pegang tanah. Engkau percaya tahun ini Tuhan akan genapi dalam hidup saudara. Tapi hati-hati. Kenapa kita mesti hati-hati? Ya. Gini loh, supaya perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi berhasil, beruntung itu janji Tuhan buat saudara. Syaratnya harus hati-hati.
Ngerti ya? Jadi supaya berhasil dan beruntung maka kita harus hati-hati. Supaya kita hati-hati kita harus apa? Memperkatakan. Ini kecil tulisannya, sengaja saya kecilkan. Memperkatakan firman dan merenungkan firman itu siang dan malam. Sekarang saya tanya, penting enggak baca Alkitab? Penting enggak renungkan firman Tuhan? Kenapa bolong-bolong? Agak kejem ini sekarang ya. Tahun 2022, berkat kita akan jauh lebih besar dari tahun 2021. Maka disiplin Tuhan terhadap kita juga harus lebih kuat lagi. Amin. Oke, sekarang jadi ada dua hal penting yang harus kita ingat. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Yang kedua, renungkanlah kitab Taurat itu. Amin. Nah, sekarang kita akan lihat mengapa. Supaya tujuannya bertindak hati-hati, berhasil, dan beruntung. Paham kira-kira? Ulangi lagi. Ya. Firman Tuhan itu kalau diulang-ulang ngerti. Jadi ada dua hal yang harus kita ingat pelajaran hari ini. Yang pertama apa? Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Yang kedua, renungkanlah kitab Taurat itu siang dan malam. Mengapa? Supaya hati-hati. Amin. Jadi tujuannya supaya Anda bertindak hati-hati, supaya Anda berhasil, dan supaya Anda beruntung. Amin. Nah sekarang apa artinya jangan lupa memperkatakan kitab Taurat? Yang pertama kita pelajari ya. Artinya adalah jangan pernah melepaskan firman Tuhan dari hidupmu. Orang Kristen, orang percaya Yesus harusnya hidupnya nggak bisa lepas dari firman. Amin. Bangun tidur, cari firman. Usahakan bangun pagi, cari firman. Ya, usahakan Anda pagi-pagi benar cari firman. Supaya apa? Itulah tujuan hidupmu. Ya, orang apa yang utama dalam hidup seseorang itulah yang dicari. Kalau yang utama itu adalah Facebook, maka pagi-pagi benar dia sudah buka. Kalau yang utama itu adalah TikTok, maka yang pertama kau buka adalah TikTok. Tapi kalau yang utama dalam hidupmu adalah firman, maka yang kau cari pagi-pagi adalah ngantuk, wah itulah. Setannya itu kadang-kadang kalau Anda cari jalan keberuntungan, Anda akan dibuat cari jalan sial. Waktu baca, ngantuk. Saya pun heran, saudara. Saya kalau baca Alkitab jam-jam begini, mata saya itu nggak kabur. Tapi kalau pagi-pagi, bangun tidur, baca Alkitab, itu kabur mata saya. Rupanya setannya juga di depan mata. Dia kabur-kabur itu. Saya enggak mau kalah, cari lampu. Kalau pakai HP, nyalakan segede-gedenya. Kan HP sekarang canggih, saudara ya. Ini kan lebih hebat. Jadi ini kan ada pencerahan. Anak saya bilang, matanya papi udah nggak nampak katanya. Gedein aja saudaraku ya. Amin. Kenapa? Loh, iblis itu punya strategi. Iblis itu punya trik untuk menggagalkan, untuk membawa hidupmu hancur. Sehingga waktu Anda baca Alkitab, dia nggak seneng. Dia maunya Anda fokusnya ke tempat lain. Lihat, Anda baca kitab aja yang nyari. Makanya kalau ke gereja, masuk ke gereja, sudah dinonaktifkan HP-nya. Kalau enggak, shalom saudara-saudara, kering. Halo. Itu betul. Kadang-kadang kita lagi berdoa, lupa matikan HP. Kita lagi berdoa, kita silent, kita getarin. Haleluya, haleluya, Coba konsentrasi hilang atau lanjut? Hilang. Makanya jangan digetarin. Supaya konsentrasimu tetap nyambung dengan surga. Yang sepakat bilang amin. Contoh sederhana. Anda lagi telepon sama pakai WA. Oh ya. WA nih.
Gambaran saya Anda telepon dengan WA itu seperti Anda nyambung. Itu kan WA kan telepon pakai internet ya. Telepon pakai internet. Jadi Anda nyambung dengan sorga. Tiba-tiba ada yang telepon enggak pakai WA, telepon langsung biasa. Treng, kira-kira mati enggak WA-nya? Mati. Itu gambaran sederhana. Jadi waktu Anda berdoa, setan itu lihat antara hidupmu dengan sorga itu ada satu saluran yang lebih canggih dari fiber optik. Jadi fiber optik itu jaringan internet yang pakai kabel tapi kaca. Makanya kabel listrik itu, kabel telepon itu nggak boleh diginikan, patah dia, karena dia bentuknya fiber optik kaca. Nah, gampang sekali, dia senter dari ujung sana, di center saja, cek dari tempat ini, dia tahu. Kalau senter dari sana dinyalakan, itu tembus sampai di sini, berarti kabelnya nggak putus, itu fiber optik. Jadi orang-orang Telkom itu, kalau memperbaiki kabel kayak begitu, dilihat, dari sana dinyalakan senternya kecil. Cek. Kalau sampai di sini nyala merah, berarti nggak ada yang putus. Nah, saya bayangin, hubunganmu dengan Tuhan, waktu engkau menyembah Tuhan, waktu engkau menaikkan pujianmu dengan Tuhan, engkau lagi menyembah, engkau terhubung dengan sorga, itu ada cahaya, namanya cahaya kemuliaan. Itu nyambung, dari hidupmu, dari rumahmu, sampai ke sorga. Setan itu lihat, karena dia makhluk roh, dia berusaha untuk apa? Putuskan. Makanya Anda ditelepon, gerakkanlah mamamu telepon, ngucapin kongsi facai, sinja jui. Nah, waktu Anda lagi telepon, lagi berdoa, HP-mu diketarin, langsung putus. Ngerti kira-kira? Itu gambaran sederhananya. Nah, sekarang saudaraku, arti daripada janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, jangan pernah melepaskan firman ini dari kehidupanmu. Kalau firman itu lepas dari hidupmu, saudara nggak punya kekuatan. Ya, dalam bahasa Ibrani, bahasa asli penulisan Alkitab, ya, dalam Perjanjian Lama itu menggunakan bahasa Ibrani. Nah, kata yang dipakai ini dengan kata jangan melepaskan firman dari hidupmu itu dipakai kata mos. Nah, kata mos itu artinya jangan biarkan pergi. Jadi seperti begini, Anda punya peliharaan apa yang bisa terbang itu? Burung. Di sangkar. Ya. Burung itu di dalam sangkar atau di depan pintunya, gitu ya. Lalu dia mau terbang. Dia bisa terbang keluar atau bisa terbang ke dalam, masuk ke dalam sangkar. Nah, bagaimana caramu supaya burung itu tidak lari? Anda mesti jaga. Itu kata mos. Makanya dikatakan jangan lupa memperkatakan. Kenapa dipakai jangan lupa kamu memperkatakan? Memperkatakan itu pakai apa? Pakai apa? Mulut, bilang pakai mulut. Kenapa pakai mulut? Mulut itu disebut dengan pintu hati. Bilang sama-sama, mulut adalah pintu hati. Kalau orang pengen mengungkapkan isi hatinya, Beb, wo cente-centehen ini, cuman itu taunya. I love you. Ya. Dulu Pak Santo pacaran nggak sama Bu Ida? Enggak, Pak. Pacaran ya. Siapa yang bilang I love you dulu? Ini kalau baru masuk Alpha Center gini, dikerjain habis gini kan. Siapa yang ngomong I love you dulu? Pak Santo atau istri? Oh. Kompak dia. Yang satu jaga gengsi, yang satu juga. Waktu Bu Ida, waktu Pak Santo bilang, ini apa? Yung, yang. Orang akhir kan yung gitu kan. Kalau orang Indonesia tuh yang. Aku suka sama kamu. Kira-kira berdebar-debar nggak, Bu? Oh, pastilah. Siapa yang mau dikerjain dulu nih ya? Bu Vita. Ini orang yang suka ngerjain anak orang ini. Sekarang kita kerjain sama bapaknya ini.
Ya, waktu Pak Kris bilang, I love you, berdebar-debar nggak? Nyungsep katanya. Ya, saya bisa bayangin ya, kalau misalnya Pak Kris ke rumahnya Bu Vita, datang, ngapain? Enggak, jalan-jalan. Dia enggak pernah mengungkapkan isi hati kalau dia itu suka sama dia. Disamber loh istrinya itu sama orang. Betul enggak? Ya, jadi artinya begini, kalau saudara itu pengen Tuhan selalu ada di dalam hidupmu, pengen hidup dalam keberuntungan, maka jangan pernah biarkan firman itu pergi dari hidupmu. Katakan amin. Jangan biarkan firman itu lari dari hidupmu, tapi biarkan firman itu ada di dalam hidup kita. Yang kedua, kata mos itu artinya jangan diambil. Makanya perlu baca firman Tuhan setiap hari dan renungkan. Kenapa? Karena Alkitab pernah berkata begini, perumpamaan tentang kerajaan Allah itu seumpama seorang petani yang menaburkan benih. Waktu ditaburkan benih itu ada yang jatuh di pinggir jalan, jatuh di semak berduri, jatuh di tanah berbatu-batu, dan ada yang jatuh di tanah yang subur. Nah, yang jatuh di pinggir jalan, burung akan mencurinya. Siapa burung? Gambaran daripada iblis. Makanya dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan jangan sambil lalu. Baca firman Tuhan dengan serius. Selidiki. Kalau bisa makanya pagi-pagi benar sebelum orang ketok pintu rumahmu, baca firman. Tapi kalau jam kerja kamu baca firman, biasanya gangguan itu banyak. Baca pagi-pagi. Supaya tidak ada yang mengambil firman dari hidup saudara. Hari ini kalau Anda dengar firman Tuhan dengan setengah-setengah, duduk di belakang, santai-santai, dengar nggak dengar pun nggak tahu, iblis mencuri. Kalau iblis mencuri, nggak ada yang tumbuh di dalam hatinya. Gitu kira-kira. Nah, yang ketiga, jangan dihapus. Saya percaya firman Tuhan yang saya beritakan hari ini tidak akan pernah sia-sia. Katakan amin. Saudara akan ingat seumur hidupmu, tapi ingat jangan dihapus. Bagaimana cara menghapusnya? Ada-ada saja pendeta itu menghapus itu. Ya. Tapi kalau Anda berkata, yes, amin, pasti terjadi dalam hidupku, itu tidak menghapusnya. Yang keempat, kata mos itu artinya adalah jangan dihentikan. Firman itu ternyata punya kuasa. Bilang sama-sama, firman itu punya kuasa. Kuasanya apa? Dia mencipta. Waktu saudara baca firman Tuhan, tadi waktu saya baca firman Tuhan bersama dengan saudara, itu firman Tuhan itu bicara loh. Ya, firman itu bicara. Nanti kalau kamu khotbah bagian ini, kamu pakai ayat ini. Sementara kita bicara. Jadi firman ini yang kita baca ini kelihatannya kayak tulisan mati, sepertinya tulisan mati. Tapi waktu Anda baca, dia akan hidup, dia akan bekerja, dia akan memerintah, dia akan mendidik saudara. Katakan amin. Ini firman, makanya bacaan. Ya, kami ini menjadi sehat-sehat dan gemuk-gemuk ini karena firman. Katakan amin. Tadi malam saya mijiti Herman, kok tulang semua dan kulit? Itu udah naik Pak Min, udah 60 lebih. 60 masih tulang semua ya. Saya masih ingat, dulu saya lalu ingat saya. Wah, saya waktu awal menikah mungkin tulang saya dan kulit saya juga kayak gini. Waktu dipijit orang mijit saya, bukan kena dagingnya, tapi kena tulang. Kulit semuanya. Tapi firman mengubah hidup kami. Katakan amin. Lihat kanan kiri yang belum gemuk, kamu butuh firman. Yang kegemukan, kamu juga butuh firman. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Saudara, kalau saya bicara firman, ini hati saya bergelora begitu kuat. Firman ini jangan pernah dihentikan dari hidupmu. Kalau sudah pengen berkat mengalir di rumah, kesehatan mengalir di rumah, keuangan mengalir di rumah saudara, jangan pernah hentikan firman ini. Ya. Nah, bagaimana caranya menahan firman supaya tinggal di dalam hati kita? Kita harus membaca firman Tuhan
setiap hari. Amin. Mau beruntung? Mau hati-hati? Mau berhasil? Harus baca firman Tuhan setiap hari. Katakan sama-sama, saya mau baca firman Tuhan setiap hari. Katakan sendiri, saya nggak suruh-suruh. 2, 3. Ngomongnya yang jelas. Kayak orang selilitan, saudara. Ya, sekali lagi ya, katakan dengan iman seperti engkau komitmen dengan Tuhan. Supaya keberhasilan, keberuntungan menjadi milik saudara. 2, 3. Amin. Anda ngomong sendiri ya sama Tuhan. Lakukan dengan setia. Apa hasilnya? Apa berkatnya? Coba lihat sama-sama berkatnya. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Sekarang yang terakhir. Apa artinya tadi memperkatakan firman? Sekarang apa artinya merenungkan Taurat itu siang dan malam? Artinya kita harus merenungkan firman Tuhan. Katakan sama-sama, saya harus merenungkan firman Tuhan sepanjang hari-hari saya. Amin. Nah, kata merenungkan ini tadi pagi belum ada ya. Kata merenungkan itu artinya diam sambil ingat kembali. Nah, biasanya orang habis baca firman, sudah baca firman, sudah. Baca apa tadi? Lupa. Masa lo satu baris saja nggak ada yang nyantol gitu ya. Nah, ini kadang-kadang orang baca Alkitab, bacanya supaya, yang penting aku baca. Kalau ditanya Pak Gembala, siapa yang sudah baca Alkitab? Aku angkat tangan. Ini baca tok. Sekarang yang Tuhan mau bukan baca tok, tapi harus merenungkan. Gimana? Diam sambil mengingat kembali firman yang sudah kita baca. Di Alkitab saya, di HP saya, kalau ada Alkitab itu mesti ada tulisannya. Saya senang karena saya seorang pengkhotbah, jadi ayat yang saya dapat inilah yang saya khotbahin. Saya paling tidak bisa khotbah dari khotbahnya orang, saya comot itu nggak bisa saya. Haram bagi saya. Nggak enak. Ya, tapi saya senang kalau firman itu saya dapat sendiri. Wah, luar biasa. Berarti ngeracik sendiri. Betul ya kira-kira. Nah, saudara harus ini yang pertama, diam. Habis baca firman diam, ingat-ingat, renungkan, berdoa. Tuhan, buat aku seperti yang kau katakan hari ini. Itu arti merenungkan yang pertama. Nah, arti yang kedua, merenungkan itu artinya adalah membayangkan. Bilang sama-sama, merenungkan arti 2, 3. Merenungkan artinya membayangkan firman itu terjadi di dalam hidup kita. Jadi waktu Anda habis baca firman ini, coba Anda bayangkan. Ya, coba sekarang kita buka. Ini yang tadi Roh Kudus ajarkan. Yosua pasal 1. Saya sengaja tidak buka di slide karena ini tambahan ya. Saudara buka Yosua pasal 1. Saya buka Yosua pasal 1. Kita baca ayat 3. Ya. Sudah semuanya? Yosua pasal 1 ayat 3. Kita baca nanti ayat 3 dan ayat yang kelima. Yosua pasal 1 ayat 3 dan ayat yang kelima. Sambil kita baca ayat ini, lalu kita bayangkan firman Tuhan ini terjadi dalam hidup kita. Gak apa-apa, sabar. David gak apa-apa, balikan aja. Oke, Yosua pasal 1 ayat 3 dan 4. Oke, coba kita baca sama-sama ya. 2, 3. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Nah, sudah perhatikan. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepadamu. Anda dapat firman Tuhan ini lalu praktekkan. Kira-kira kalau zaman sekarang berkatnya apa ya? Oh, setiap tempat yang aku inginkan untuk kumiliki dalam nama Yesus akan terjadi. Bayangkan. Apa yang Anda bayangkan?
aku lagi ngesir tuh ruko yang di situ tuh loh. Saya lagi ngesir usaha itu loh. Saya lagi naksir rumah yang ada di situ loh. Saya lagi naksir kulkas 2 pintu yang itu loh. Bayangkan, ngerti ya? Bayangkan, saya lagi naksir punya usaha kayak gini loh. Anda bayangkan, seperti firman ini. Jadi firman ini kalau di-apply, diaplikasikan dalam hidupmu, jadi apa kira-kira? Oh, kita bayangin, berarti tahun ini, ruko ini dari ujung sini sampai ke terambil dalam nama Yesus. Bayangkan, itu yang disebut merenungkan firman Tuhan, artinya membayangkan apa? Firman itu terjadi di dalam hidup kita. Katakan amin. Arti kira-kira? Sekarang baca ayat yang kelima. Ayat kelima. 2, 3. Seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Nah, sekarang kita balikan lagi. Waktu kita bayangkan tadi, ruko itu berapa harganya? 900 juta. Kulkas tadi harganya berapa? 8 juta. Mobil itu harganya berapa? 230 juta. Lalu daging kita mikir, duit dari mana? Ya, gimana caranya? Kredit nggak lengkap, umur sudah tak mampu. Anda ingat ayat yang kelima. Sama-sama dibaca lagi. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur. Nah, pegang ini. Wah, Tuhan berkata, seorang pun tidak akan tahan. Itu menahan supaya aku nggak bisa beli ruko itu. Supaya aku nggak bisa beli kulkas itu. Itu membuat saya nggak bisa beli mobil itu. Dalam nama Yesus, aku pegang janji Tuhan. Tuhan akan menyertai aku. Amin. Ayat itu berkata, seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Katakan amin. Aku tidak akan membiarkan engkau nggak bisa beli ruko itu. Katakan amin. Tuhan berkata, aku tidak akan biarkan engkau nggak bisa beli rumah itu. Artinya Tuhan menyertai kita. Yang sepakat bilang amin. Alkitab itu kalau mau ngajar saudara, kuncinya cuma satu, apa? Percaya. Sekali lagi, kuncinya apa? Percaya. Dulu saya juga berpikir, macam mana saya bisa beli motor tanpa duit? Tanpa punya uang. Hari ini saya bisa cerita apa adanya kepada saudara. Saya bisa punya motor, saya bisa punya mobil, saya punya beberapa banyak hal yang saya miliki. Bukan karena saya ngemis ke sana kemari, tapi Tuhan dengan caranya sendiri lakukan dan menjamah setiap orang dengan caranya yang ajaib. Katakan amin. Saya mengalami, Anda juga bisa mengalaminya. Amin. Eko bisa dikasih rumah. Eko gendut. Dia kasih nama Eko Keriting. Nama bekennya dia Eko Keriting. Bisa punya rumah. Halo? Masihkah Anda menyangkal Tuhan tidak bisa berkati saudara dengan cara ajaib? Kalau dia bisa, Anda yang kurus apalagi. Itu modal besar tuh juga ngasih makan orang gemuk itu. Bukan dibully ya, tapi ini dimotivasi. Amin saudara, Tuhan bisa lakukan. Sekarang lanjut sedikit ya, sedikit saja. Merenungkan, kata merenungkan itu berarti mengucap sambil mengerang. Sebenarnya kalimat yang dipakai, kalimat tepat yang dipakai dalam penulisan asli Yosua pasal 1 itu adalah mengaum. Makanya saya ambilkan gambar singa mengaum. Sudah tahu kenapa singa harus mengaum? Singa itu mengaum itu untuk membuat musuh itu langsung cun. Semua syarafnya langsung lemes. Coba saudara di depan singa dan singanya mengaum. Benar enggak? Dan itu benar. Anda kalau enggak percaya baca Wikipedia. Ada search di Google, kenapa singa mengaum? Ketika singa mengaum itu belum menerkam. Ketika dia mengaum itu musuh langsung lemes. Ada si raja hutan. Nah,
Kadang waktu kita baca firman, nih, kalau udah dapat firman dari Tuhan, wah, aku yakin ruko itu pasti akan aku beli. Tangkap baik-baik yang ruko-ruko ya. Ruko itu pasti aku beli. Dapat firman itu diucapkan, diperkatakan di dalam hadirat Tuhan itu sambil mengeram. Yes, Tuhan Kau menyertai aku pasti bisa beli. Supaya musuhmu tuh gak kelihatan. Musuhmu itu bukan developer, musuhmu itu iblis yang menahan berkatmu. Katakan, dalam nama Yesus aku pasti bisa. Amin. Katakan, waktu engkau dapat firman, misalnya engkau dapat, aku menyertai engkau seperti aku menyertai Musa, ucapkan dengan mengerang. Waktu engkau ucapkan dengan mengerang, musuh iblis itu gemetar lihat saudara. Katakan amin. Mau tahu iblis gemetar? Teriakkan firman. Jangan bawa salib kemana-mana. Setan. Nggak takut. Ya, setan takut ya cuma dengan firman. Amin. Ucapkan dengan mengerang. Yes, terjadi Tuhan. Makanya hanya orang yang suka dalam hadirat Tuhan yang bisa mengerang. Kalau yang nggak suka menyembah bisa mekek-mekek. Kenapa tak datang? Kenapa tak pulang-pulang? Mana duitnya? Tapi kalau orang yang suka di dalam hadiratnya mengerang akan firman, Tuhan aku percaya Engkau bisa memberkati aku, amin. Tuhan aku percaya Engkau bisa mengangkat hidup kami, amin. Tuhan aku percaya Engkau bisa mengangkat derajat hidupku. Ini kalau kita mengerang dengan firman. Ini yang terjadi. Yang terakhir, dan apa berkatnya saudaraku ya? Apa berkatnya? Sama berkatnya ya. Sama-sama kita baca sekali lagi dengan suara keras. 2, supaya engkau diganti dengan aku. 2, 3, supaya aku bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananku akan berhasil dan aku akan beruntung. Katakan amin. Kita berdiri sama-sama, kita baca, kita deklarasikan dengan iman. Oke? Yuk kita berdiri sama-sama. Katakan begini dulu. Saya berkomitmen di hadapan Tuhan untuk setia memberkatakan firman dan merenungkan firman setiap hari. 2, 3, supaya aku bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananku akan berhasil dan aku akan terjadi dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan yang dahsyat. Semusim berlalu, namun kau selalu, katakan dengan iman, peliharaku, kasih dan setiamu, kasih dan setiamu, amin, tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, yes. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih. Amin. Sungguh mari berikan tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. Dia kuasanya tidak terbatas dalam hidupku. Menyanyikan bersama-sama. Semusim berlalu, namun kau selalu. Saya undang pelayan berjamaah kudus tambah ke depan. Ragu kasih dan anugerah-Mu Tuhan, dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa, kebaikanmu
Tuhan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami percaya Tuhan, hari ini kami menikmati akan janji Tuhan. Kami ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang berhasil. Kami akan beruntung sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Dan oleh anugerah-Mu setiap kami akan menikmati janji Tuhan yang besar. Kami akan menikmati kemenangan daripada Tuhan. Sebab kami tahu kasih setia-Mu besar. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Yang percaya, mari berikan tepuk tangan yang luar biasa. Bapa, kami percaya kalau kasih-Mu itu tak terbatas. Seperti Papa yang sayang kepada anak-anaknya. Dia selalu melihat dan ingin agar anak-anaknya hidup dalam kecukupan. Hidup dalam pemeliharaan. Seorang Bapa tidak mau anak-anaknya kekurangan. Bapa tidak ingin anak-anaknya kesulitan. Seorang Bapa pasti menginginkan anak-anaknya menikmati semua yang terbaik. Dan hal yang sama kami percaya akan terjadi dalam hidup kami. Engkau adalah Papa kami. Engkau adalah Ayah kami. You are my Father, Lord. Kau yang akan memelihara kami. Kau tidak akan pernah menginginkan kami kesulitan. Engkau selalu mengharapkan yang terbaik terjadi dalam hidup kami. Sebab itu hari ini Engkau mengajar kami tentang jalan keberuntungan. Mari bawa kami, bawa hati kami, bawa pikiran kami, bawa hidup kami sama seperti yang Kau pikirkan dan Kau mau, Tuhan. Sehingga jalan hidup kami akan berhasil dan kami akan beruntung kemanapun kami pergi. Sekarang Roh Kudus, kami yakin semua yang ada di benak kami, ada di hati kami, itu bisa menjadi isi hati-Mu juga bagi kami. Kau tidak menginginkan kami kekurangan, Kau tidak menghendaki kami kesulitan, tapi Kau menghendaki setiap kami, hidup kami hati-hati, kami berhasil, dan kami akan beruntung. Sebab itu Tuhan, bahwa kami semua, baik jemaat yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara live streaming di berbagai kota, kami berdoa untuk mereka. Miliki hati yang sama. Kami mau ikut jalan keberuntungan. Ikut jalan keberuntungan. Janji-Mu akan menyertai kami tahun ini. Kami akan menikmati keberhasilan, kemenangan. Seperti yang Tuhan nyatakan bagi kami di awal tahun. Kami akan nikmati karena di akhir tahun kami akan saksikan betapa dahsyatnya Tuhan buat kami. Sekarang kami akan terima perjamuan kudus. Inilah tubuh dan darah-Mu sendiri. Inilah hati-Mu, inilah cinta-Mu kepada kami yang Kau wujudkan bagi kami. Lewat persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biar Engkau mengimpartasikan hati-Mu. Engkau mengimpartasikan kasih-Mu. Engkau mengimpartasikan seluruh pikiran-Mu, seluruh roh-Mu itu kepada setiap kami. Sehingga kami akhirnya bisa sejalan, sehati, sepikir seperti yang Kau pikirkan. Dan kami hidup di jalan keberuntungan-Mu. Berkati agar semua jemaat bisa menikmati tubuh dan darah Kristus. Kami terima tubuh dan darah Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap sama-sama katakan, sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa. Katakan bersama-sama,
Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara. Yes, haleluya. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih